Investasi bodong nggak bikin kamu tambah kaya, yang ada duit kamu malah hilang. Kenali ciri-cirinya di video ini. Hey guys, selamat datang di channel Ayo Jadi Kaya bersama saya sebagai host Agustinus Nugroho. Di channel ini kamu akan belajar how to earn money, how to keep your money, and how to spend your money wisely. Sehingga suatu saat kamu bisa menjadi bukan hanya kaya, tapi happy rich, kaya dan bahagia. Di video kali ini saya akan membahas yang namanya investasi bodong. Yang namanya investasi bodong nggak bikin kamu tambah kaya, tapi duitmu malah lari entah kemana. Bicara investasi bodong itu nggak jauh-jauh dari yang namanya Ponzi scheme atau yang namanya skema Ponzi, money game. Itu dekat banget sama yang namanya MLM. Bedanya adalah di produknya. Kalau Ponzi scheme itu nggak ada produk, kalau MLM itu ada produknya. Misalkan gini nih, saya adalah upline dari MLM. Maka tugas saya adalah mencari member di bawah saya yang dinamakan downline. Pada saat downline ini bergabung, dia akan membayar sejumlah uang dan uang itu akan digantikan dengan produk. Brainwash-nya adalah kamu harus pakai produknya. Coba dulu produknya, rasakan dulu manfaatnya. Kalau kamu sudah merasa produk ini bermanfaat, maka kamu akan lebih pede untuk berjualan produknya. Tapi yang ditekankan di MLM adalah bukan jualan produk seperti mungkin kamu toko online ya, atau kamu punya stokis. Tapi MLM ini menekankan kamu cari downline juga di bawahmu. Jadi downline ini membayar dan downline ini juga akan diberikan produk. Brainwash-nya masih tetap sama. Pakai dulu produknya, rasakan dulu manfaatnya, maka kamu akan pede untuk berjualan produk ini. Nah, lama-lama kakinya jadi panjang ya, jadi banyak dan panjang. Nah, setiap kali orang ini membeli, maka atasnya mendapatkan bonus, atasnya lagi mendapatkan bonus, atasnya lagi mendapatkan bonus, dan seterusnya. Kalau untuk saya sendiri, MLM ini nggak ada salahnya. MLM ini legit. Karena memang produknya biasanya emang benar-benar bermanfaat. Tapi kalau menurut saya sendiri, produk dari MLM ini agak overpriced. Saya bisa mendapatkan produk sejenis dengan merek yang berbeda, tapi harganya lebih murah. Nah, hal ini sebetulnya mirip banget sama yang namanya Ponzi scheme atau money game. Yang membedakan adalah kalau di money game nggak ada produknya. Jadi misalkan nih, saya kepingin ikutan yang namanya money game, maka saya harus membayar sejumlah tertentu ke rekening perusahaan atau rekening siapapun. Maka saya dijanjikan kalau kamu membayar 3 juta dan kamu menjadi member dari money game ini, maka dalam 3 bulan kamu akan mendapatkan 30% kembalian beserta pokoknya. Berarti dalam 1 bulan kamu mendapatkan 10%. Kalau dibandingin sama yang namanya instrumen investasi yang sering saya bagikan, kayak peer-to-peer lending, reksadana, obligasi, ini kelihatannya gede banget. Sebulan 10%. Kita pakai yang namanya peer-to-peer lending itu hanya 13%, itu pun setahun. Kelihatannya menggiurkan sekali. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus cari lagi member di bawah saya supaya mereka ikutan bayar, dijanjikan hal yang sama. 3 bulan lagi kamu akan menghasilkan 30% plus pokoknya. Apakah saya nanti dapat bayaran? Iya, saya dapat bayaran 30% itu dari kaki-kaki saya atau mungkin kaki-kakinya orang lain. Yang penting saya dapat bayaran. Downline saya dapat bayaran nggak? Dapat dari kaki-kakinya mereka atau level di bawahnya mereka atau level di bawahnya orang lain. Kalau ditanya, berarti money game bisa menghasilkan uang dong? Iya, bisa kalau kamu ada di awal-awal, kalau kamu ada di atas. Kalau kamu joinnya akhir-akhir, maka hampir semua orang sudah ikut money game-nya. Akhirnya, kamu nggak bisa cari downline, dan downline-mu kalau kamu bisa dapat, nggak bisa cari downline lagi. Akhirnya yang terjadi, nggak ada duit yang bisa digunakan untuk membayar kamu. Di saat itulah perusahaannya tutup. Kamu nggak bisa dapat kembalian duitmu, downline-downline-mu nggak bisa dapat kembalian duit mereka, pada akhirnya saling terjadi protes ke atasannya.
Itulah yang namanya money game. Nah, kalau robot trading gimana? Bukankah robot trading punya produk? Betul, robot trading ini punya produk yaitu robot tradingnya. Dan kamu juga disuruh member get member. Kamu sudah ikut, kamu disuruh cari member, kamu dapat komisi. Membernya disuruh cari member lagi, dapat komisi lagi. Perksnya adalah kamu bisa menggunakan robot tradingnya. Nah, yang membedakan dengan MLM, kalau MLM produknya itu actually berguna. Produknya itu ada manfaat, cuman overpriced. Kalau yang namanya robot tradingnya performance-nya seperti apa, kamu juga nggak ngerti. Mungkin kamu juga nggak ngerti seluk-beluk trading, jadi kamu nggak ngerti ini robot ngapain aja. Yang pasti kamu dijanjikannya kan luar biasa. Biasanya 1% per hari, 30% per bulan. Wow banget. Tapi apa yang terjadi kalau robot tradingnya performance-nya nggak seperti yang dijanjikan? Pada akhirnya boncos. Duitmu hilang. Nah, jadi kalau ini dibandingkan dengan yang namanya MLM, yang membedakan adalah kualitas produknya. Kalau MLM ini sudah ada mungkin BPOM-nya, sudah ada izin FDA-nya. Kalau yang namanya robot trading, performance-nya tidak bisa diverifikasi. Oke, sekarang kita udah membahas nih, kira-kira investasi bodong itu seperti apa. Kalau kita perhatikan, kita cermati secara baik-baik, ada ciri-cirinya. Yang namanya investasi bodong itu punya ciri-ciri. Di sini saya akan membagikan 5 ciri yang bisa kamu pakai. Jadi kalau kamu di prospek atau kamu dipresentasi oleh orang-orang yang berada di dalam investasi bodong, kamu bisa segera mengenalinya. Ciri yang pertama, too good to be true. Yang namanya investasi bodong ini pasti menjanjikan return on investment yang sangat luar biasa. Kamu dijanjikan 30% dalam 3 bulan. Kamu dijanjikan mungkin 1% dalam sehari. Ini luar biasa besar kalau dibandingin dengan instrumen investasi yang legal. Misalkan kalau kita bandingin nih sama obligasi negara. Biasanya 7% dalam setahun. Dibandingin dengan 1% per hari. Kelihatannya jauh banget bedanya. Di sini ada satu mindset yang perlu kamu terapkan. High risk, high return. Low risk, low return. Artinya kalau kita dijanjikan return yang sangat tinggi, berarti kita harus secara otomatis berpikir, berarti ini resikonya tinggi. Nggak ada yang namanya low risk, high return. Nggak sesuai dengan hukum ekonomi. Jadi kalau kamu dijanjikan, ini investasi yang low risk tapi high return. Secara otomatis kamu harus berpikir, ini investasi bodong. Harus ada lampu merah di kepalamu. Ini kayaknya menipu. Karena kamu bayangin aja, kalau setiap orang pakai investasi ini, maka nggak mungkin ada orang kekurangan di Indonesia. Ciri yang kedua, nggak terdaftar di OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah kita untuk meregulasi semua lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank. Setiap lembaga yang terdaftar di OJK itu punya nomor tersendiri. Nah, biasanya kalau orang menawarkan investasi bodong, mereka ngomongnya adalah ini ada PT-nya, ada perusahaannya. Perusahaan ini di-backing oleh perusahaan A, B, C, D, E. Yang pasti mereka nggak ngomong OJK. Nah, sekarang saya mau memberikan sebuah insight. Kalau orang itu mendirikan PT, itu actually gampang banget. Yang perlu kamu punya adalah modal setor, yang perlu kamu punya adalah koneksi ke notaris. Jadi kamu tinggal ke sana, kamu ngomong saya mau bikin PT, nanti notaris itu akan mengaturkan modal setornya kira-kira berapa, lalu kamu setor uangnya ke rekening. Setelah itu yang kamu lakukan adalah duduk manis dan menunggu SK dari pemerintah keluar bahwa PT-mu udah jadi. Nggak sama dengan yang namanya OJK yang harus melewati proses audit yang sangat panjang. Jadi kalau kamu diprospek oleh orang yang sekiranya menawarkan investasi bodong dan mereka ngomong, hey ini loh sudah ada PT-nya, PT-nya namanya ini internasional loh. Yang perlu kamu tanyakan, oke baik nomor OJK-nya berapa biar saya bisa cek. Karena yang namanya nomor OJK bisa dicek di website Otoritas Jasa Keuangan. Ciri yang ketiga, tidak memberikan profil resiko. Yang namanya investasi itu pasti ada resikonya. Seaman apapun pasti ada yang namanya resiko. Dan pada saat kamu mau beli investasi tersebut, instrumennya kamu akan dipresentasikan.
ini investasi, returnnya sekian, tapi ada resikonya, yaitu A, B, C, D. Kalau di investasi bodong, biasanya resiko ini dianggap nggak ada. Biasanya kamu akan dipresentasikan, ini risikonya kecil banget, robot trading ini jago banget, sudah pernah dipakai si A, si B, si C, si D, dan mereka bisa mengembangkan kekayaannya. Dari modal 1 juta mereka bisa dapat 3M. Lalu kalau kamu tanya, lah terus apa risikonya? Biasanya orang ini akan ngomong, ya ini hampir nggak ada risikonya. Ini adalah red flag, ini adalah lampu merah. Kamu harus otomatis berpikir, balik ke mindset yang tadi, ingat high risk, high return, low risk, low return. Kalau misalkan ini high return dan kamu dibilang nyaris gak ada resikonya, ini pasti investasi bodong. Ciri yang keempat, ada yang namanya member get member. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kenapa sih investasi bodong ini perlu yang namanya sistem member get member, yang seperti tadi saya jelaskan di awal ya, yang namanya Ponzi scheme, yang namanya robot trading, melibatkan member get member. Hal ini karena mereka butuh investasi bodongnya mereka ini atau produknya mereka ini segera menyebar ke banyak orang. Semakin cepat ini tersebar, semakin cepat pula mereka bisa mendapatkan uangnya. Kalau mereka sudah dapat uangnya seperti yang tadi saya jelaskan, waktunya mereka menutup perusahaannya. Tiba-tiba semua hilang, nggak bisa dikontak, kamu gigit jari, duit kamu nggak balik. Kalau kita bandingkan dengan instrumen investasi yang legit, mereka biasanya sudah menunjuk lembaga-lembaga tertentu sebagai penjualnya. Misalkan kalau mau beli obligasi, kamu bisa ke bank, atau kamu bisa masuk ke aplikasi yang dimiliki oleh bank tersebut, atau mungkin kalau kamu mau involved dengan peer-to-peer lending, maka kamu tinggal download app-nya Coinworks, kamu download app-nya Investri, atau mungkin kalau kamu lebih suka reksadana, kamu download Bibit, kamu download Bareksa, dan lain-lain. Yang pasti lembaga-lembaga ini nggak akan menawarkan ke kamu, kamu jadi agentnya obligasi ini aja, kamu jualin ke sini, kamu jualin ke sana. Mereka nggak perlu, karena mereka udah ditunjuk secara resmi untuk menjual produk tersebut. Ciri yang kelima, menggunakan orang-orang terkenal untuk meyakinkan kamu supaya kamu mau ikut investasi bodong ini. Biasanya pada saat melakukan prospecting, mereka melakukan name calling ya. Jadi si selebriti A lo sudah ikut, si Crazy Rich B lo udah ikut. Kamu tahu alasan mereka kaya dan kamu enggak? Karena mereka tahu yang begini-begini, kamu ini enggak tahu. Makanya saat ini saya menawarkan ke kamu supaya kamu juga bisa kaya seperti mereka. Ingat, kalau kita ngomong instrumen investasi yang legit, ini adalah investasi yang udah lama. Prosedurnya udah jelas, profil resikonya udah jelas. Mereka nggak perlu punya wajah selebriti. Mereka perlu untuk memberikan performa. Kalau mereka sudah menjanjikan kembaliannya sekian, maka kamu harus mendapatkan kembaliannya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan dengan video ini kamu bisa mengenali investasi bodong pada saat kamu berhadapan dengan orang yang memprospek kamu untuk ikutan yang namanya investasi bodong. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, semoga sukses selalu.